Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak soleh soleha kelas 3 MI Alfitro. Semoga tetap semangat ya, meskipun belajarnya melalui daring atau online. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan sedikit materi tentang kehidupan sosial masyarakat Arab Jahiliyah, sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3. Sekarang coba dibuka bukunya. Dibuka bukunya halaman 3. Kehidupan sosial masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah telah mengutus banyak nabi dan rasul untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Namun, setelah para nabi dan rasul wafat, manusia kembali sesat. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Arab Jahiliyah. Nah, jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, banyak sekali nabi dan rasul yang diutus di Arab untuk membenarkan masyarakatnya. Kemudian setelah nabi dan rasul wafat, kembali lagi mereka sifatnya tercela, kembali mabuk-mabukan, kembali membunuh bayi, kembali berjudi, seperti itu. Nah, di sini ada dua kebiasaan sosial atau kehidupan sosialnya masyarakat Arab. Ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan baiknya. Yang kebiasaan buruknya ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama, suka berjudi atau taruhan serta mengundi nasib. Masyarakat Arab senang berjudi, juga taruhan. Dan kalau mengundi nasib itu adalah mereka juga menggunakan 3 anak panah. Jadi anak panah yang pertama ditulisi kata ya, anak panah kedua ditulis kata tidak, sedangkan anak panah yang ketiga dikosongkan. Jadi kalau ketika mereka pergi, mereka mau apa, mereka mau melakukan sesuatu, mau melakukan kegiatan, jadi mereka harus mengundi anak-anak panah itu, mana yang akan keluar. Yang jika anak panah yang keluar itu bertuliskan ya, maka mereka akan pergi. Jika yang keluar itu anak panah tulisan tidak, mereka tidak akan pergi. Nah, seperti itu. Jika yang keluar anak panah tidak ada tulisannya, maka mereka akan mengundinya lagi. Itu caranya mengundi nasib. Yang kedua, minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Minum minuman keras benar-benar merusak pikiran. Akhirnya setelah mabuk sering terjadi perbuatan maksiat lagi, misalnya perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya. Jadi kalau minuman keras itu tidak baik ya, dilarang, sudah dilarang sama Allah, sudah dilarang sama pemerintah gitu. Yang ketiga, berzina dan merendahkan perempuan. Kedudukan perempuan di Arab waktu itu sangatlah hina dan sangat rendah. Bahkan jika mempunyai anak perempuan merupakan aib atau memalukan bagi orang tuanya. Jadi banyak sekali anak perempuan waktu dulu itu sering dikubur anak perempuannya hidup-hidup agar tidak malu. Karena kalau sudah lahir anak perempuan besar itu pasti akan dizinai sama orang Arab waktu dulu ya. Jadi sangat kasihan sekali perempuan-perempuan zaman Arab dulu. Yang terakhir, masyarakat Arab sering kali senang berkelahi atau berperang. Masyarakat Arab itu dulunya hidup bersuku-suku. Bisa juga disebut kabilah. Kabilah itu saling bersaing, berebut kekuasaan, berebut jabatan, kedudukan. Oleh karena itu sering terjadi perang antar suku. Akhirnya sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit penumpahan darah, sedikit-sedikit berperang, akhirnya menimbulkan kematian. Terus kemudian setelah itu banyak sekali pertumpahan darah. Nah, akhirnya pada zamannya Nabi tidak diperkenankan untuk berperang kecuali tidak ada solusi atau
pengeluaran masalah lagi, misalnya tidak ada solusi lagi, maka jalan keluarnya harus berperang, seperti itu. Yang kedua, ada kebiasaan baik masyarakat Arab. Jadi selain kebiasaan buruknya, ada kebiasaan baiknya. Ini yang harus kita tiru ya. Yang kebiasaan buruk tadi jangan ditiru. Yang pertama apa? Dermawan dan memuliakan tamu. Masyarakat Arab terkenal dermawan dulunya ya. Mereka sangat bangga jika dipuji sebagai orang dermawan. Jadi mereka tuh berlomba-lomba untuk memberikan sesuatu sampai bermurah hati. Contohnya di sini ada seorang pemilik rumah kedatangan tamu yang kelaparan. Saat itu hari sudah malam dan hawa sangat dingin. Si pemilik rumah hanya memiliki harta berupa seekor unta. Akhirnya si pemilik rumah menyembelih unta itu untuk diserahkan kepada tamunya. Akhirnya dia merelakan, meskipun punya satu unta tapi dia relakan untuk tamu yang berkunjung di rumahnya. Jadi dermawan dan memuliakan tamu. Untuk yang kedua, memenuhi janji. Nah, di sini bagi masyarakat Arab, janji adalah hutang. Nah, hutang tentu harus dibayar. Bahkan mereka itu sering sekali membunuh anaknya sendiri atau membakar rumahnya sendiri daripada mereka ingkar janji. Jadi ini juga harus kita tiru, yang bisa kita tiru bahwa janji itu adalah utang. Jadi kalau misalkan kita sudah berucap saya janji, maka itu harus ditepati. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan. Kehormatan diri sangat penting bagi orang Arab. Mereka tidak akan segan membunuh apabila dihina. Makanya di sini banyak sekali peperangan dulunya, banyak sekali perkelahian karena memang itu, karena mereka saling menjunjung tinggi kehormatan. Kalau misalnya harga dirinya sudah diinjak, harga dirinya sudah jatuh, maka dia harus melawannya, harus benar-benar dipertaruhkan, meskipun itu nyawanya yang ditaruhkan, seperti itu. Keempat, pantang menyerah. Tidak ada masyarakat Arab yang mudah menyerah. Semuanya masyarakat Arab itu pantang menyerah apabila menginginkan sesuatu. Saya harus mendapatkan ini sampai mendapatkannya. Saya bercita-cita sebagai dokter, saya harus menjadi dokter. Itu namanya pantang menyerah. Nah, anak-anak juga seperti itu. Misalnya, saya harus bisa masuk sekolah, masuk negeri juara 1. Misalnya, saya harus hafal Al-Quran, misalnya. Saya harus kerja membahagiakan orang tua, misalnya. Itu banyak sekali cita-cita kalian yang harus dikejar, sampai dapat, jangan pantang menyerah ya. Yang terakhir, bangga kepada Ka'bah. Walaupun ajaran Nabi mereka diabaikan, mereka masih ada peninggalan Nabi Ibrahim yang mereka pertahankan, yaitu Ka'bah. Jadi meskipun berhala-berhala yang lainnya itu dihancurkan atau disembah, masih disembah, tapi ada Ka'bah di sini yang meskipun tidak disembah tetap dijaga, tetap dirawat, sehingga sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dirubah paradigmanya, pemikirannya dirubah bahwa Ka'bah itu adalah sesuatu yang istimewa untuk Islam. Akhirnya melakukan tawaf dan sebagainya, melakukan haji dan umroh, seperti itu. Jadi ini dia kebiasaan baiknya masyarakat Arab waktu sebelum Nabi Muhammad. Di sini banyak sebenarnya kebaikan masyarakat Arab, cuman kembali lagi mereka tidak meyakini bahwa Allah itu ada, sehingga Nabi Muhammad lahir dan membenarkan ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Terima kasih sudah menonton. Itu tadi penjelasan sedikit dari materi SKI, yaitu untuk tugas SKI-nya kalian kerjakan halaman 5 yang aku bisa kerjakan di buku paket. Kemudian nanti jangan lupa difoto dan dikumpulkan di Google Form ya. Nanti akan Ustazah bagi linknya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.